11.000 tahun yang lalu, saat manusia bahkan belum tahu cara bertani, ada sebuah kelompok yang berhasil membangun bangunan raksasa dengan presisi yang tidak masuk akal. Dan anehnya, setelah selesai, mereka menimbunnya kembali. Inilah misteri Gobekli Tepe, bangunan yang tidak seharusnya ada. Selama puluhan tahun, buku-buku sejarah mengajarkan bahwa peradaban manusia berkembang mengikuti pola tetap, pemburu pengumpul primitif, belajar bertani, membangun pemukiman, baru kemudian membuat bangunan besar atau kuil. Ini dianggap sebagai hukum dasar peradaban. Semua peradaban dunia, Mesir, Sumeria, Maya, mengikuti pola ini. Namun, Gobekli Tepe merusak semuanya. Situs ini diperkirakan berusia 11.000 sampai 12.000 tahun. Jauh lebih tua daripada piramida Mesir, lebih tua daripada Stonehenge, bahkan lebih tua dari tulisan dan pertanian. Dengan kata lain, bangunan paling awal yang ditemukan manusia bukan rumah, bukan lumbung, bukan tempat tinggal, melainkan sebuah kompleks kuil raksasa dengan pilar batu setinggi 5 sampai 6 meter. Itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin pemburu pengumpul yang hidup nomaden bisa membangun sesuatu yang begitu rumit? Bagaimana mereka memahat batu seberat puluhan ton, tanpa logam, tanpa roda, tanpa hewan pekerja? Lebih gila lagi, mereka melakukannya ribuan tahun sebelum pertanian ditemukan. Ini menampar teori-teori arkeologi yang selama ini dianggap absolut. Gobekli Tepe muncul bukan saat manusia siap membangun peradaban, melainkan saat manusia bahkan belum tahu cara bertani. Jadi pertanyaan besarnya pun muncul. Siapa sebenarnya yang membangun Gobekli Tepe? Bagaimana mereka melakukannya? Dan mengapa? Ketika penggalian dimulai, para arkeolog menemukan sesuatu yang mengejutkan. Pilar-pilar batu di Gobekli Tepe tidak hanya besar, tetapi dibuat dengan presisi yang luar biasa. Pilar berbentuk T tanpa teknologi logam. Setiap pilar berbentuk huruf T dipahat dari batu kapur. Tinggi rata-rata 5 meter. Berat rata-rata 8 sampai 10 ton. Beberapa bahkan mencapai 20 ton. Menggerakkan pilar sebesar itu membutuhkan ratusan orang. Tapi catatan sejarah menunjukkan bahwa di wilayah itu, populasi manusia saat itu sangat kecil. Jadi dari mana mereka mendapatkan tenaga kerja? Ukiran hewan yang detail. Permukaan pilar dipenuhi ukiran hewan, ular, singa, babi hutan, burung, kalajengking, bahkan makhluk yang bentuknya tidak dikenal. Ukiran itu dibuat dengan gaya artistik yang tidak masuk akal untuk periode pra-pertanian. Sampai sekarang, arkeolog sepakat, tidak ada situs pemburu pengumpul di dunia yang memiliki kemampuan artistik seperti ini. Tata letak melingkar. Pilar-pilar disusun dalam lingkaran sempurna, mengelilingi dua pilar utama di tengah. Komposisi ini tak berbeda dengan kuil atau tempat ritual pada peradaban yang jauh lebih maju. Beberapa arkeolog percaya bahwa pilar-pilar ini melambangkan sosok manusia, kepala, badan, dan tangan, dengan ukiran seperti sabuk dan tangan menyilang. Itu artinya mereka bukan hanya penanda tempat, mereka adalah simbol, representasi makhluk penting. Para ahli mulai kebingungan. Bagaimana mungkin pemburu pengumpul zaman batu bisa menghasilkan struktur yang begitu kompleks? Beberapa teori pun muncul. Situs ini dibangun oleh kelompok pemburu pengumpul yang sangat terorganisir. Ini teori resmi paling populer. Arkeolog percaya bahwa mungkin ada kelompok pemburu pengumpul dengan jumlah besar, lalu mereka berkumpul di Gobekli Tepe untuk kegiatan ritual. Masalahnya, tidak ada bukti bahwa kelompok seperti itu pernah ada sebelumnya. Tidak ada bukti permukiman besar di sekitar situs. Teori Gobekli Tepe adalah tempat pusat ritual besar. Banyak ahli menduga bahwa Gobekli Tepe adalah kuil atau pusat keagamaan tertua di dunia. Di sana, manusia berkumpul untuk melakukan ritual, upacara, atau pemujaan kepada makhluk tertentu. Tapi teori ini juga janggal, karena bangunan besar biasanya dibuat setelah manusia menetap, bukan sebelum. Teori ada peradaban yang hilang. Ini teori yang paling kontroversial, namun sering disebut karena ada celah besar dalam kronologi sejarah. Jika pemburu pengumpul di zaman itu tidak mungkin memiliki kemampuan membangun seperti ini, maka ada kemungkinan ada kelompok manusia yang jauh lebih maju, namun hilang tanpa jejak. Kelompok yang tidak tercatat dalam sejarah. Kelompok yang mungkin punah atau pergi sebelum meninggalkan bukti peradaban luas. Beberapa peneliti bahkan mengaitkannya dengan teori peradaban prabanjir besar, peradaban pembangun monumen global, kelompok manusia yang hilang setelah peristiwa Younger Dryas. Tentu saja, teori ini tidak diterima secara akademis, namun pertanyaan yang mengarah ke sana masih tidak terjawab. Misteri terbesar bukan hanya apa yang dibangun di Gobekli Tepe, tetapi mengapa situs itu ditutup secara sengaja. Ya, para ahli sepakat dengan satu hal, Gobekli Tepe dikubur oleh manusia sendiri. Sekitar 8.000 tahun yang lalu, orang-orang yang membangun lokasi itu mulai menimbun pilar-pilar raksasa dengan batu,
tanah, puing-puing, sisa-sisa peralatan, dan mereka melakukannya dengan sangat teratur, seolah mereka ingin memastikan tempat itu tidak ditemukan lagi. Pertanyaannya adalah, kenapa? Beberapa kemungkinannya yaitu perubahan kepercayaan. Orang-orang mungkin mengganti agama atau ritual mereka sehingga kuil lama dianggap tidak suci lagi. Bencana alam atau perubahan iklim. Era Younger Dryas berakhir sekitar waktu itu memaksa banyak kelompok manusia pindah, upaya melindungi sesuatu. Ada teori bahwa Göbekli Tepe disembunyikan demi melindungi rahasia tertentu, ditinggalkan sebelum peradaban baru muncul. Ketika manusia mulai bercocok tanam, mereka tidak membutuhkan kuil kuno yang dibangun era sebelumnya. Yang jelas, tindakan menimbun bangunan sebesar itu bukan pekerjaan kecil. Butuh ratusan orang, bahkan ribuan. Mengapa mereka rela melakukannya? Mengapa tidak dibiarkan runtuh secara alami? Sampai hari ini, tidak ada jawaban yang pasti. Salah satu hal paling menarik adalah dugaan bahwa Göbekli Tepe digunakan sebagai observatorium langit. Beberapa peneliti menemukan pola tata letak yang kemungkinan menunjuk pada rasi bintang tertentu. Posisi pilar yang sesuai dengan fenomena solstice dan equinox. Ukiran hewan yang mungkin melambangkan konstelasi. Ada teori populer yang menyebutkan Göbekli Tepe mungkin dibuat sebagai peta langit raksasa. Hal ini masuk akal karena pada era itu, manusia sangat bergantung pada langit untuk navigasi, musim, dan kepercayaan. Namun, yang membuat para ahli tercengang adalah presisi astronomi itu terlalu tinggi untuk masyarakat pemburu pengumpul. Untuk membuat kuil yang sejajar dengan bintang, dibutuhkan pengamatan bertahun-tahun, pengetahuan matematis, kesadaran akan pola langit. Bagaimana mereka bisa mengetahuinya? Pilar-pilar berbentuk T di Göbekli Tepe hampir semuanya memiliki ciri yang sama. Tidak memiliki wajah, memiliki tangan, memiliki sabuk, memiliki pola pakaian tertentu. Ini berarti pilar-pilar itu bukan batu abstrak, namun patung makhluk setinggi 3 sampai 6 meter. Siapakah makhluk ini? Leluhur atau nenek moyang? Teori bahwa pilar mewakili nenek moyang suku sangat populer. Tetapi patung setinggi itu membuatnya tampak seperti sosok lebih besar dari manusia biasa. Sosok spiritual atau dewa. Ada kemungkinan pilar itu menggambarkan dewa atau tokoh spiritual yang mereka sembah. Makhluk humanoid raksasa. Beberapa teori alternatif mengatakan bahwa pilar itu menggambarkan sosok nyata, entah manusia raksasa atau kelompok yang lebih tinggi status sosialnya. Representasi pendeta atau penjaga situs. Tangan menyilang pada beberapa pilar mirip dengan posisi beberapa patung kuno di tempat lain. Namun karena pilar itu tidak memiliki wajah, ada dugaan bahwa wajahnya mungkin dulu diukir, tetapi hilang seiring waktu. Atau mungkin wajahnya memang sengaja dikosongkan. Dan itu menimbulkan pertanyaan lebih menyeramkan. Apakah mereka menggambarkan sesuatu yang tidak ingin digambarkan secara penuh? Penemuan tulang hewan dalam jumlah besar menimbulkan spekulasi bahwa Göbekli Tepe mungkin digunakan untuk ritual pengorbanan. Bukan hanya tulang, tetapi tulang yang telah dipotong dengan teknik tertentu, sisa perapian besar, peralatan batu yang digunakan untuk memotong daging, sisa-sisa hewan liar, bukan hewan domestik. Hal ini mendukung teori bahwa Göbekli Tepe adalah pusat ritual yang menarik kelompok pemburu dari wilayah luas. Namun yang membuat para ahli bingung adalah tidak ditemukan tulang manusia, tidak ditemukan bekas pemukiman permanen, tidak ada tanda bahwa orang tinggal di sana. Jadi manusia datang ke tempat itu, membawa makanan, melakukan ritual, dan pergi. Seperti tempat suci yang hanya didatangi saat diperlukan. Setelah penggalian bertahun-tahun, hanya 5% dari Göbekli Tepe yang sudah digali. Ya, 95% lainnya masih terkubur. Beberapa ahli yakin bahwa yang ditemukan saat ini hanyalah permukaan. Ada kemungkinan terdapat lorong bawah tanah, ruang ritual tersembunyi, monumen yang lebih besar, struktur yang lebih tua dari lingkaran pilar yang sudah ditemukan. Namun, pemerintah Turki kini membatasi penggalian lebih lanjut untuk melindungi situs dari kerusakan. Artinya, kita mungkin tidak pernah tahu apa yang ada di bawah sana, atau bahkan siapa yang membangunnya. Sekitar 12.800 tahun lalu, terjadi peristiwa global bernama Younger Dryas, era pendinginan mendadak yang menyebabkan kepunahan besar-besaran. Beberapa ilmuwan percaya bahwa peristiwa ini disebabkan oleh tumbukan komet, perubahan iklim ekstrim, kenaikan air laut, bencana global yang memusnahkan banyak kelompok manusia. Göbekli Tepe dibangun tepat setelah era tersebut berakhir. Jadi muncul teori, apa yang kita lihat di Göbekli Tepe mungkin adalah usaha manusia yang selamat untuk membangun kembali sesuatu yang sudah hancur sebelumnya. Mungkin mereka mencari tempat suci baru, mempertahankan tradisi lama, mencoba mengingatkan generasi masa depan, membangun ulang pengetahuan yang hilang,
Namun teori ini belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Hal aneh lain adalah, banyak simbol di Göbekli Tepe muncul juga pada peradaban lain yang muncul ribuan tahun kemudian. Contohnya, simbol ular seperti pada Mesir kuno, pilar raksasa seperti Stonehenge, ukiran hewan seperti di Mesopotamia, motif geometris mirip budaya Neolitik Eropa. Bagaimana mungkin simbol yang sama muncul di berbagai tempat? Apakah kebetulan? Atau ada sumber inspirasi yang sama? Atau manusia membawa simbol itu ke berbagai wilayah setelah meninggalkan Göbekli Tepe? Hari ini, Göbekli Tepe dianggap sebagai bangunan megalitikum tertua di dunia. Kompleks kuil pertama di sejarah manusia. Situs yang membuktikan bahwa manusia jauh lebih cerdas daripada yang diperkirakan. Situs yang meruntuhkan teori asal-usul peradaban. Arkeolog kini kembali mempertanyakan, apakah pertanian memunculkan kuil atau kuil memunculkan pertanian? Beberapa ahli yakin bahwa manusia membangun Göbekli Tepe dulu, baru kemudian belajar bertani untuk mendukung populasi yang berkumpul di sana. Artinya, peradaban tidak muncul karena kebutuhan bertahan hidup. Peradaban muncul karena kebutuhan spiritual, karena ritual, karena pencarian makna. Ini mengubah segalanya. Hingga hari ini, Göbekli Tepe menyimpan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Siapa yang membangunnya? Mengapa dibangun begitu megah? Bagaimana manusia di zaman itu bisa memahat batu raksasa? Mengapa mereka rela menutupnya kembali dengan tangan mereka sendiri? Dan apa yang masih tersembunyi di bawah tanah? Saat angin berhembus melalui pilar-pilar kuno itu, saat bayangan jatuh pada ukiran hewan yang telah bertahan lebih dari 10.000 tahun, kita seakan mendengar bisikan dari masa lalu. Kamu belum tahu semua, dan mungkin memang tidak seharusnya tahu. Göbekli Tepe bukan sekadar situs kuno. Itu adalah pesan dari nenek moyang jauh kita. Pesan yang menantang seluruh pemahaman kita tentang apa itu peradaban. Pesan yang mengatakan bahwa manusia pernah jauh lebih maju, jauh lebih spiritual, dan jauh lebih misterius daripada yang kita kira. Dan mungkin, sebagian dari misteri itu memang tidak pernah ingin dibuka kembali.